Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali pagi hari ini di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama datang beribadah di hadapannya. Yuk saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini ketika kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau sama-sama bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama beribadah Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Seperti firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang datang berbeban berat, Engkau berikan kami kelegaan Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kami pulang penuh dengan kemenangan karena kami percaya kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Coba boleh kasih salam kiri kanan depan belakangnya. Katakan Ibu luar biasa, Bapak luar biasa. Ya, karena kita semua luar biasa pagi hari ini. Udah boleh sama-sama datang untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini. Sungguh Engkau Allah yang mulia, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita agungkan. Sangkakala telah terdengar umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Katakan Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sungguh Engkau Allah yang mulia, yang patut kami puja. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara katakan. Bunyi sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Katakan Allah mulia. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama
sembah, amin. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita lebih dari pemenang, amin. Katakan kiri kanan depan belakangnya, kau colek lagi bilang, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kita mau katakan pujian ini lebih dahsyat lagi. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan? Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Mari kita mau bangkit Tuhan. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang dengan iman. Ya kita katakan. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Katakan dari kamu. pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin, luar biasa. Kita lebih dari pemenang. Segala masalah dalam hidup kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, amin. Karena kita ditentukan sebagai pemenang. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau telah tetapkan kami menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, semua yang Engkau janjikan pasti
pasti tergenapi dalam hidup kami. Semua firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami mau terus percaya sama setiap janji-janji Tuhan, setiap firman yang Tuhan katakan bagi setiap kami. Kami mau pegang teguh itu semua Tuhan. Thank you Jesus. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat kau berfirman Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Engkau yang menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita di hadapannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan lagi dengan iman. Bagi Tuhan tak ada
pujian kami Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat. Saya rindu semangat saja katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, kami mau katakan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara. Thank you Jesus. memberikan kami kemenangan Tuhan. Karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Thank you Jesus. Katakan lagi pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku
Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Thanks Lord, amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkaulah yang memulihkan segenap kehidupan kami, totalitas hati dan pikiran kami. Engkau yang sanggup memulihkan, asal kami bersedia untuk dipulihkan. Maka hari ini biarlah kami boleh mendengar sebagian isi hati Tuhan, supaya kami sungguh mengalami pemulihan lawatan. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh firman-Mu. Maka bersabda, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Setiap perkataan yang keluar dari bibir, mulut, lidah hamba Tuhan ini, kiranya hanya melalui pimpinan Roh Kudus saja, wibawa ilahi sajalah yang bekerja. Maka setiap hal yang hendak menyesatkan, membelokkan, bahkan mencuri benih firman, bahkan menyangkal, menolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Belum suruh duduk, salam dulu. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Ini baru, mantap. Silakan duduk baru. Kalau kurang kencang, kurang semangat. Berterima kasih buat Ibu Mari yang hari ini tidak ada, tapi ada Pak Stanto. Saya berkesempatan hari ini boleh berdiri di sini. Saya bersyukur. Sebenarnya sudah kira-kira 2 tahun atau 3 tahun kami ada di Pulau Gebang Permai. Ternyata dekat. Tadi saya coba dari Google, dekat. Dekat sekali, karena kira hanya sekitar 10 menit atau 15 menit sampai saya. Maka biarlah ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi pertama dan akan terjalin satu hubungan kerjasama sesama gereja. Tentu saya bukan dari GBI, tapi kita sama satu tubuh Kristus. Saya Ngadi Utomo Simon Petrus namanya. Jadi dari Utomo itu maka Jawa. Kalau Simonnya memang dari Timur Tengah ya. Itu tambahan Bapak Ibu. Jadi ketika saya dibaptis, kira-kira saya tamat STM, saya dibaptis, ditambahin nama Simon Petrus. Ternyata ketika saya mau menikah, baru bikin akte lahir gitu. Sehingga di akte lahir itu bapak saya di Banyuwangi, saya lahir dari Banyuwangi. Saya hanya bertelepon, tolong bikin surat akte lahir, dibikinnya Simon Petrus. Waduh, panjang nama saya. Sehingga ijazah saya semua dari SD sampai S sekian, banyak S-nya. Semuanya nggak ada Simon Petrusnya. Jadi nggak bisa karena ngikutin ijazah sebelumnya. Tapi akte lahir saya memang ada Simon Petrusnya. Sehingga KTP sekarang ini ketika sudah ada IKTP ini, maka semua ngikutin akte. Ngadi Utomo Simon Petrus. Inilah luar biasa, ketika jadi orang Kristen tambahan nama ini yang jadi berat. Lalu saya lahir memang di Banyuwangi, tapi saya besar di Lampung. Ada orang Lampung? Puji Tuhan gak ada, jadi aman saya. Jadi saya cerita apa aja tentang Lampung, sampai percaya saja. Saya dari Lampung, dan kira-kira beberapa waktu ini terdamparlah di Jakarta. Jadi setamat berproses gitu ya, akhirnya pelayanan, dan saya di sini kecantol dengan seorang wanita dari Kemayoran, dan sekarang kecantolnya terus sampai hari ini ya, dan sampai akhir. Saya punya istri 1 dan memang 1 saja. Sekarang tidak bisa mendampingi karena sedang bertugas. Jadi istri saya kerja di catatan sipil, kadang di hari Minggu dari Sabtu juga bertugas mencatatkan perkawinan begitu. Maka hari ini ada bertugas di daerah Pluit. Saya nggak bisa mendampingi dan beliau juga nggak bisa mendampingi saya. Tapi hari ini saya ada pendamping ternyata. Itu Elsa itu juga pelayanan tempat kami. Jadi wah ada Elsa sih. Jadi kami ternyata begitu dekat. Dan sini anak saya bilang ada satu mungkin seniornya di kampus UNJ ada? Oh, mungkin nggak ada dari ini? Oh nanti di youth, nah nanti ketemu. Jadi ternyata dunia ini sempit kata anak saya gitu. Ada beberapa yang sempat jadi WL di acara
Natal di Penabur, ternyata salah satunya adalah jemaat di sini juga. Saya tidak tahu yang mana juga ini. Anak saya malam bercerita ketika bantu saya bikin PPT. Loh. Oh gitu ya, bener ya Elsa? Gak berani dia. Oh luar biasa. Jadi dunia sempit, jadi saya punya anak dua, salah satunya yang kecil ini ngajar di Penabur Harapan Indah. Dan yang besar sedang bekerja, jadi sudah selesai studinya, langsung bekerja jauh di luar negeri. Mohon dukungan doanya, karena baru minggu lalu berangkat ke Kanada, bekerja kembali. Ada yang mau ditanya? Sebelum saya nggak berkenalan lagi nih. Cukup Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi saya nggak usah buka, ternyata ada. Inilah canggihnya. Tapi sejujurnya si Elsa jadi saksi saya belum pernah khotbah pakai PPT begini Bapak Ibu. Tapi karena saya minggu besok diminta khotbah Natal juga diminta PPT dalam salah satu kampus STAN, maka saya belajar hari ini. Saya tadi kemarin di WA ada PPT, iya ada nanti malam. Saya kirim sekitar jam 1 lewat, baru jadi. Yang mengerjakan anak saya gagal teknologi, ya gaptek. Nah akhirnya saya minta tolong anak, saya suruh printkan Bapak Ibu. Gak apa-apa ya, saya jujur bodoh saya ini sebenarnya. Setiap orang ada bodohnya. Tidak boleh mengaku semua orang bisa segala-galanya. Tapi saya bisa punya keberanian berdiri. Ini karunia Tuhan, amin. Wow. Matius pasal 5, 13-16. Saya tidak usah baca Alkitab berarti. Boleh baca bersama-sama? Kalau gitu saya undang bangkit berdiri. Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Duduk kembali silahkan Bapak Ibu. Ibu. Nah, yang pertama boleh tampilkan PPT-nya, kan gitu ya. Ini bukan judulnya dulu. Judulnya adalah tidak meletakkan pelita di bawah gantang. Nah, sekalipun ada judul, saya punya catatan. Karena saya bukan pengkhotbah yang tidak bisa kalau tanpa catatan, jadi saya harus mencatat gitu. Kadang catatannya nggak kebaca, karena tulisan saya juga tidak bagus. Saya sering nggak bisa baca tulisan saya. Betul, ini saya pendeta parah. Semoga tetap diundang, demikian pun. Baiklah, kita bicara satu hal, bahwa pelita itu apa? Tahu pelita Bapak Ibu? Tahu, puji Tuhan. Pelita itu lampu. Kalau bahasa di Jawa itu namanya ublek. Ada orang Jawa? Bersyukur, Javanis. Ublek, bukan bahasa Inggris itu ublek. Bahasa Jawa, ublek. Lampu, sentir. Tahu sentir? Wah, pintar berarti nggak usah bahasa Inggris lagi sudah. Kalau udah ngerti sentir cukup. Lampu ublek sentir atau pelita itu nyala terus kalau dia tidak ditutup gantang. Tahu gantang? Apa? Ayo. Tahu, rame ngomong tahu, begitu tanya apa meneng kabeh. Diam semua. Apa coba? Kapok ya. Ayo, satu angkat tangan. Jangan, saya nggak ngerti. Satu angkat tangan, ayo. Apa gantang? Ayo, sini. Cari di Google ya udah, saya sudah cari. Saya duluan karena saya mau ngajar, saya cari duluan. Biar saya nggak salah ngajar. Gantang itu ternyata satu alat ukur, alat takar. Kalau sekarang gampang ngertinya, literan. Sekarang dari tembaga. Kalau dulu mungkin terbuatnya dari batok kelapa atau dari tempurung kelapa itu, atau dari kayu atau dari bambu gitu.
Itulah disebut dengan apa tadi? Gantang. Kalau ditanya tahu ya gantang ya, literan. Begitu, jangan wow. Apa? Menang. Google dong. Siapa suka baca Google? Enggak apa-apa. Asal sehari cukup dibatasi, jangan sibuk. Lama-lama matanya rusak. Dan juga mata pencaharian rusak. Karena kebanyakan ngeliatin handphone enggak kerja. Gitu ya. Baik, lampu, sentir, pelita enggak mungkin ditaruh di literan, ditutup. Itu sama dengan menaruh atau ada pepatah seperti katak dalam tempurung. Pernah lihat katak? Saya khotbah tuh hati-hati satu-satu biar tahu. Entar nggak tahu katak lagi. Siapa yang takut katak? Bukan, saya dulu takut. Saya dulu orang penakut sebelum kenal Tuhan, masih kecil. Suara katak itu membuat saya takut. Saya ngeri seolah serem gitu dulu. Kalau di desa itu, di danau itu ada suara kangkung gitu di sunyi di desa itu. Dan saya takut kalau malam itu. Ternyata katak itu sedang memuji Tuhan ketika saya sudah kenal Tuhan. Semua diubahkan pengertian saya. Ternyata betapa indahnya katak yang sedang berbunyi karena mereka juga sedang memuji Tuhan. Begitu. Semua hal yang orang di dalam Tuhan diperbaharui pola pikirnya. Semua yang ada di sekitar kita adalah semua untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Semua yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Colong katakan. Semua yang ada dalam kehidupanku. Ya silakan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau begitu saya mau tanya. Bedanya benar sama betul ada nggak? Benar sama betul sama tidak? Jawab aja, nggak apa-apa. Kan ditanya, jangan diam aja dong. Sama? Biasa. Yang kenceng, jangan. Sama apa beda? Sama, setuju, sama. Betul sama benar itu sama. Tapi kalau udah dapat akhiran dan awalan jadi berbeda. Ke dan an. Kebetulan dan kebenaran. Maka di sini hari ini kebenaran atau kebetulan. Itu penting. Jadi semua dalam hidup kita ini kebetulan apa kebenaran. Ulang lagi coba. Semua dalam hidup kita ini kebenaran. Ayo, semua dalam hidupku kebenaran. Saya punya istri pesek kebenaran. Saya punya istri hitam kebenaran. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Gak usah menyesal. Gak usah sesali wajahmu. Itu kebenaran. Uniknya saya tidak sama dengan sampean, betul? Ini bukan kebetulan, tapi kebenaran. Gak usah frustasi dengan rambut yang keriting. Gak usah. Gak usah sibuk meluruskan rambut berlebihan. Ya bukan, berarti gak boleh saja. Tapi gak usah stres dengan rambut yang keriting. Karena yang lurus juga pusing, pengen dikeriting juga. Betul? Karena nganggep ini kebetulan, bukan kebenaran gitu. Yang kulitnya hitam dianggap kebetulan. Dia berusaha untuk memutihkan sedemikian rupa. Akhirnya yang putih cuma mukanya doang. Betul atau betul? Betul ya. Karena nganggap hidupnya bukan kebenaran tapi kebetulan. Bukan berarti gak boleh memutihkan wajah. Boleh. Kalau boleh putih semua, jangan wajahnya doang gitu Bapak Ibu. Ada pakai bedak begini doang gitu, putih. Kan jadi kepala kayak pakai topeng. Ya kan, di sini nggak ada. Saya ngeliat nggak ada, saya bersyukur. Kalau ada saya nggak berani ngomong. Nanti saya nggak berani pulang. Baik ya, jadi kenapa saya menanya demikian? Saya mencatat di sini Bapak Ibu. Sebuah negara, saya boleh jalan ke sini ya, ngambil minum ya. Nggak apa ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Ternyata haus juga. Saya dikasih waktu berapa lama ya? Sebenarnya saya bisa. Kan ketawa terus seru ya biar gak ngantuk sebenarnya. Di sebuah negara, kalau negara itu hanya sibuk melihat antar suku. Mereka berselisih terus antar suku memikirkan semua kepentingan sukunya masing-masing. Lalu setiap partai politik, nggak lagi kampanye nih, ngomong partai lagi kampanye enggak.
Setiap partai politik sibuk memikirkan urusannya, kepentingannya, partainya masing-masing. Sehingga setiap hari hanya sibuk antar partai bersih, tegang dan ribut terus. Lalu antar golongan, agama, dan semua yang ada, elemen yang ada, masing-masing memikirkan kepuasannya, keinginannya masing-masing. Maka negara itu akan sibuk mengurusi hari-hari, memperdamaikan, menenangkan setiap golongan, pengen memuaskan semuanya. Satu negara pemerintahan akan sibuk hanya untuk ngurusin golongan-golongan, kepuasannya, dan mana pernah puas juga. Akhirnya bangsa itu lupa melakukan hal yang lebih utama. Pembangunan, kesejahteraan masyarakat, atau mungkin pendidikan, pemerataan pendidikan, dan semuanya akan terbengkalai. Dan lambat laun satu negara itu akan keterbelakang. Andaikan maju lama, tertinggal. Karena sibuk ngurusin persisian nggak berarti di dalam urusan partai antar partai gitu ya. Suku antar suku terus, dan itu memang biasanya dari luar juga disengaja diciptakan demikian di satu bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa itu terus jadi bodoh. Dari zaman dulu ada pecah belah begitu supaya terus sibuk ngurusi perpecahan. Demikian juga dalam satu keluarga. Ketika sibuk masing-masing anggota keluarga menuntut kepuasannya sendiri. Saya tidak puas ini, saya tidak puas itu, karena menganggap semua itu kebetulan. Kebetulan saya punya suami yang payah, punya istri yang lemot dan sebagainya. Anak-anak juga tidak terlalu hebat sehingga semuanya saling menunjukkan ketidakpuasannya. Keluarga itu akan tidak pernah bisa menjadi keluarga yang baik. Di sebuah organisasi, gereja lah sebut saja begitu, juga berlaku hukum yang sama. Jika sibuk mengurus urusan dalam terus, gereja itu saudara dan saya berkhotbah bukan Pak Pendeta ini, buat kita ini gereja. Ini saya jelaskan di berikutnya. Kalau gereja atau organisasi sibuk ngurusin organisasinya, dirombak lagi, keributan satu dengan yang satu, pengerja dengan pengerja, pengerja dengan jemaat, jemaat dengan jemaat, keluarga demi keluarga, ribut itu dan sibuk si gereja itu atau organisasi ngurusin hal ini. Gereja itu juga berlaku sama. Sulit untuk tumbuh Bapak Ibu. Saya bertanya kemarin di kaum pria. Kalau kaum pria kami suka kayak reform gitu, suka berdebat sambil ngeyel-ngeyel gitu. Saya bertanya. Saya menyampaikan unek-unek saya. Kadang-kadang saya ini bingung jadi gembala. Gembala apa-apa saya ini gitu kadang. Diintrospeksi dalam diri saya. Karena yang saya gembalakan saya bingung ini kambing atau domba. Kalau domba mau nyerutuk-nyerutukan terus, si Bagong berantem sama si Noyo sama si Badu sama si... Saya nggak ada yang sama namanya. Masih aman. Masih... Si brojol dan sebagainya ribut terus, serutuk sana serutuk sini. Kadang salah serutuk gembalanya loh Bapak Ibu. Untung gembalanya gendut. Jadi diserutuk mentalo dewe gue. Betul Elsa? Begitu. Karena banyak orang kayaknya si domba logonya. Tetapi hakikatnya dia bukan domba. Maka ada pepatah, domba berbulu pelan amat. Domba berbulu, sampean bener-bener gak ngerti. Serigala berbulu musang ada. Serigala terbalik. Serigala berbulu domba, domba bisa berbulu serigala Bapak Ibu. Walaupun memang belum pernah ada, tapi saya takut di gereja ini ada Bapak Ibu. Tapi kalau di sini saya jamin tidak ada supaya saya pulang aman ini. Karena apa? Kalau domba itu nurut. Jalan itu kalau gembalanya bawa tongkat gitu. Dia ngikut di belakang ini terus. Sekali waktu Alkitab juga menyatat satu narasi bahwa kalau sang gembala ini di tempat gelap dia berhenti. Domba jalan satu persatu disuruh duluan sampai menemukan titik terang, dia hanya diketok-ketokkan. Dia punya tongkat tapi si domba rasa aman. Gembalaku ada. Mereka akan jalan beriringan. Enggak serutuk. Kalau ada yang nyerutuk satu paling.
namanya si putih yang nakal itu. Di sini pasti ada kalau ini. Di mana ada pasti, di mana satu gereja pasti ada domba yang nakal. Tapi setidaknya dia domba. Bukan kambing. Kalau kambing susah diatur. Serutak-serutuk. Bapak Ibu pernah lihat kambing ditarik? Melawan dia. Nah itulah saya bertanya-tanya. Dan kalau akhirnya gereja sibuk ngurusin yang serutak-serutukan ini terus, bagaimana kita bisa mikirkan yang di luar? Nah, baru boleh dipindah nih. Maka lampu itu menerangi, dan terang itu adalah gereja. Dan gereja itu adalah saya. Gereja itu bisa berarti 3 sih. Bisa berarti gedung. Ya. Maka kita sibuk kadang-kala menghias gereja. Ruangan ini dirubah lagi, pasang ini, pasang itu, dekorasi. Gara-gara dekorasi ya berantem kadang-kala. Ya, itu urusannya gedung. Karena nganggap gereja itu adalah gedung. Maka gereja harus sedemikian rupa megahnya. Apa konsentrasinya, pokoknya urusannya gedung harus megah. Enggak apa-apa, mungkin ada orang bagian gedung deh, pembangunan lah. Enggak apa-apa juga. Tapi kalau sibuk ngurusin gedung saja, ya dia lupa. Gereja juga berarti adalah organisasi. Maka ada yang sibuk ngurusin organisasinya. Dirombak lagi. Ini jabatannya harus dia, ini harus begini, begitu. Enggak apa-apa juga. Tapi toh kalau gereja itu sibuk ngurusin organisasi juga, dia lupa panggilan yang ketiga. Gereja itu organisme. Hidup. Kalau dia hidup, maka dia tidak boleh ada dalam tempurung. Seperti katak dalam tempurung tadi, yang tahu katak. Lama di dalam tempurung, dia diem aja, dia ngerasa itulah dunianya. Hanya itulah dia pikir alam ini. Maka begitu tempurung itu dibuka, kaget dia. Ternyata ada sinar matahari yang menyilaukan dan yang begitu panas. Lebih kaget lagi kalau dibukanya di jalan taman, apa ini? Baru Regensi, benar ya? Harapan Baru Regensi. Begitu dibuka dia kaget, banyak motor kenceng-kencengan, mati dia. Akhirnya mati katak yang dalam tempurung, begitu dibuka berujung mati. Jangan ragu-ragu Ibu tanya, mati anak-anak sekolah di sini TK itu, mati gitu kan ya. Betul, bukan betul. Kita kadang diem aja, kayak asalnya tontonan aja kali. Maka demikian juga pelita. Pelita itu sesungguhnya kalau hanya ditaruh di dalam saja mati. Gereja juga tampaknya hebat, tampaknya gede, tapi gereja itu nggak berfungsi. Gereja itu saya, sekali lagi, gereja itu saudara. Maka gereja harus nyala terus, maka dia tidak boleh di dalam tempurung, tidak boleh di dalam gantang. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh lanjut. Tugas pokok gereja. Nah baru, setiap gereja kan sepakat. Gereja adalah saya. Gereja adalah saudara. Gereja adalah umat gembalaan Tuhan. Domba-domba gembalaan Tuhan sendiri. Siapa gembalanya? Tuhan Yesus. Yang kenceng aja gak usah takut-takut. Jangan Pak Sutanto atau Bu Mari gitu, bukan. Saya juga sama. Digembalakan Tuhan. Kalau ini hanya organisasi Bapak Ibu. Tapi sebenarnya gereja itu hidup organisme. Hidup. Satu kumpulan domba-domba yang hidup dan digembalakan oleh Tuhan sendiri. Dipeliharakan sempurna oleh Tuhan, dituntunnya. Hanya yang paling penting, sadarkah bahwa aku ini domba. Dan bukan kambing. Dan bukan serigala. Maka setiap domba itu pertama-tama kalau saya melihat urutannya, marilah kepadaku. Kita baca saja di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Mungkin beberapa ayat, 3 ayat lah mungkin. Boleh dibukakan. Belum lama ya, paling saya 40 menit lah. Silakan. Matius pasal 5. Ya, Matius. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lanjut. Teruskan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Udah habis ya? Ada ayat sebelumnya ini? Yang 28? 28 yang tadi ya. 30 masih ada? Ya silakan. Iya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baik, dari ayat ini aja sudah tersirat bahwa semua orang dipanggilnya, marilah kepadaku. Setelah dipanggilnya datang. Bapak Ibu yang hari ini di sini adalah orang yang dipanggil Tuhan, amin. Datang, amin. Ketika datang maka Tuhan suruh kita belajar. Di sini sedang belajar, saya juga sedang belajar. Di sini tempat kita belajar. Nanti keluar dari sini sampai praktek. Praktek di rumah. Praktek di lingkungan sampean. Praktek di marketplace sampean, dimanapun sampean ada. Itu sampai sedang praktek berkarya. Tapi semua dipanggil untuk belajar. Belajarlah kepada aku, kata Tuhan. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Belajar rendah hati. Karena Allah kita Allah yang rendah hati, amin. Bagaimana Allah tidak rendah hati? Allah yang begitu agung, tinggi, melebihi semua pejabat yang paling tinggi sekalipun. Dia Allah yang maha tinggi. Dia turun menjadi manusia yang paling rendah. Lebih rendah dari yang disebut manusia. Dia lahir di tempat yang hina. Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya. Rendah hatinya disertai dengan merendahkan diri. Ada orang bilang rendah hati tapi dia tidak rendah diri, tidak merendahkan diri. Aku sih rendah hati tapi tidak bisa lah kalau saya disombongin. Nah, saya bisa lebih sombong dari kamu. Betul ya Bapak Ibu? Itu namanya gak rendah hati. Orang rendah hati mesti bisa merendahkan diri Bapak Ibu. Gak apa-apa disombongi, gak usah. Enak aja sombong amat lo ya. Emang siapa lo? Itu gak rendah hati. Tapi Allah kita Allah yang rendah hati, maka dia rela merendahkan dirinya. Saking rendahnya, Allah saking rendahnya. Filsuf bilang, manusia gak pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan terlalu tinggi, jauh, manusia gak sanggup menggapai dan mengenalnya. Tapi begitu Allah turun, begitu rendahnya, manusia malah lebih tinggi dari Allah. Sehingga juga tidak bisa melihat Allah. Gak bisa berjumpa dengan Allah. Karena kesombongan manusia. Dan tidak mau belajar kepadanya. Karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu gampang. Mulai belajar di rumah. Tidak bentak anak, tidak bentak istri. Istri tidak songong sama suami. Betul. Itu namanya lemah lembut. Ada orang lemah baru lembut. Ngerti gak maksud saya? Kalau sudah mama lembut. Itu lemah baru Kalau lagi kuat kagak lembut. Betul ya? Ini bukan orang rendah hati. Terpaksa dia lembut karena udah lemah. Jangan tunggu lemah baru lembut. Yuk kuat, lembutlah hidupmu. Karena Allah kita Allah yang lemah, lembut. Bukan lemah baru lembut. Paham? Sip. Itu Allah kita. Maka belajar. Setelah belajar sampai kapan? Sampai akhir. Saya juga sedang belajar. Bapak Ibu juga belajar. Jadi kalau belajar jangan marah. Ada orang begitu ada firman Tuhan ngomong, kena loh. Kena nih si Bagong. Kena dia nih. Kapan kamu kenanya? Kok orang terus yang kena begitu loh. Begitu dia kena, gila gua disinggung. Kesalahan gua sampai dibawa-bawa ke khotbah, gile. Maka lebih baik undang orang yang gak kenal begini Pak. Jadi saya gak pernah WA-an saya ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngomong enak aja. Kalau ada yang kena, yang penting saya jangan dicegat aja. Bapak Ibu begitu ya. Begitu belajar terus sampai akhir ini, maka pergilah. Di dalam Matius pasal 28. Pergilah. Jadi gak suruh diem di dalam sibuk, ribut serudak-seruduk sana, sibuk kayak gak ada kerjaan gitu loh. Di gereja ribut, ngurusin yang tetek bengek, yang remeh-temeh. Nah ini dia. Pergilah. Keluar. Di luar sana kita diutus. Untuk jadi apa? Menjadi garam. Yang mengasinkan. Boleh introspeksi Bapak Ibu, sedikit bertanya. Oh iya Tuhan, aku jadi garam. Siapa yang sudah merasakan asin saya ya? Jadi terang. Oh iya, aku ini terang. Boleh gak sedikit merem sejenak ketika sore? Hari ini siapa yang aku terangi ya?
Gereja ini luar biasa, saya tadi sudah mulai diprovokasi untuk menerangi bahwa ada orang yang hidup dengan kegelapan, bodoh dia berpendidikan, diterangi dengan membangun satu pendidikan. Saya sedang diprovokatori, nanti saya akan ngobrol bagaimana itu terjadi. Juga bikin pendidikan di sana, sekolah, Bapak Ibu. Wow. Lalu kita menjadi berkat. Siapa yang sudah merasakan berkat itu? Kita menjadi teladan. Kita membawa berita damai. Siapa yang hari ini aku damaikan? Jangan-jangan malah aku yang jadi trouble, membuat ribut. Begitu ya. Jangan-jangan di motor kita ribut. Gila, gua dikepet lu. Emang dia doang yang punya gas. Nih gua gak punya rem. Habis loh. Begitu kita hidup. Siapa yang kita ada bawa damai? Siapa yang kita damaikan? Siapa yang merasakan damai itu? Adakah ketika kita hadir di satu kelompok, kehadiran kita dinanti orang? Aduh, deket sama Pak Simon, damai banget. Rasanya gak pengen pulang. Bahaya. Bahaya. Bapak Ibu, jangan diteruskan, bahaya. Istri saya bisa ngamuk. Karena kalau saya ngobrol kelamaan, saya udah cubit-cubit begini. Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada pun saya, wah ini tandanya udah buru-buru kelamaan nih. Saya udah nggak konsen, kadang-kadang injek kaki. Saya suka ngobrol. Itu makanya jangan terlalu ngerasa damai dengan saya. Nanti saya yang menderita, cubitin saya untuk pergi jadi sakit jadi gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut, ini kalau nggak dilanjutkan saya lama ini. Silakan PPT coba. Aduh. Walaupun bahan ajar saya banyak, kalau memang waktunya habis boleh diginikan, gak apa-apa. Lalu bagaimana cara mewujudkan panggilan sebagai gereja? Saya ini coba mewujudkan diri, mengejawantahkan. Karena kita sebenarnya punya misi, yaitu misinya Allah. Yang harus kita emban, kita bawa. Terang itu terangnya Allah. Kasih Allah yang kita ejawantahkan, kita hadirkan, kita wujud nyatakan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang adalah tanda kutip tadi kebenaran. Bukan kebetulan. Situasimu yang sulit itu kebenaran. Situasi masalahmu, semua problemmu itu kebenaran, bukan kebetulan. Supaya sampean di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun juga ternyata orang bisa melihat itu manusia hebat. Dia jatuh terpuruk, masalahnya banyak, tetapi dia tetap gemuk. Dia tetap tegar. Senyumnya tidak kalah lebar. Dia miskin tapi tidak menunjukkan bahwa dia seorang miskin. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa kaya. Karena Allah yang di dalam kita ini kaya raya. Semua yang ada di sekeliling kita ini adalah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Tadi ada sepakat untuk memuliakan Tuhan. Ternyata orang jatuh dari usahanya pun kebenaran. Supaya ternyata akhirnya kita lihat dia bangun juga. 7 kali orang benar itu jatuh dalam sehari. Bukan soal 7 atau berapa kali jatuh, nggak penting. Tapi soal bangun atau tidak orang itu. Kalau dia dombanya Tuhan, pasti bangun. Janji firman Tuhan, 7 kali orang benar itu jatuh, tangan Tuhan menopangnya, mengangkatnya. Dia pasti bangun. Jika ada orang jatuh nggak bangun, pasti bukan orang digembalakan Tuhan. Mungkin dia juga nggak sadar bahwa Tuhan gembalanya. Ini gereja untuk mengejawantahkan dengan apa yang ada. Jangan sibuk urusan internal yang tadi. Bahkan diri kita, gereja ini kadang sibuk memikirkan bagaimana bikin hidung mancung, sibuk bagaimana rambut lurus, yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, bibir kurang menor, kurang tebel, disontik sana sontik, lama-lama gak karu-karuan. Ada, stop, cukuplah. Maka jangan mengepang-ngepang, jangan menghias berlebihan, cukuplah. Toh kita ini bukan jadi foto model Bapak Ibu. Di gereja juga gak usah sibuk sampai ke gereja terlambat gara-gara bingung pakai baju ini ada kebuka. Pakai baju ini salah sampai akhirnya ganti-ganti baju, ujung-ujungnya ke gereja terlambat. Karena apa? Sibuk memperbaiki diri. Nah sekali waktu ketika anak saya mau berangkat kemarin, di hari mau berangkat sibuk masih ada pesanan temannya nyari kue lapis. Kue lapis. Sibuk nyari Bika Ambon. Hujan terus itu tagihan itu. Waduh, nyari sana nggak ada di
di Holland Bakery 3 tempat, adanya yang kecil. Aduh, saya bilang begini, kalau kita sibuk ngurusin hal-hal yang begini, yang ada ketinggalan pesawat. Bukan gak penting-penting, ngurusin rambut bukan gak penting-penting. Bukan saya bilang gak penting, mohon maaf. Ngurusin hidung bukan gak penting-penting. Seperti halnya tadi gereja, ngurusin dalam bukan gak penting, itu penting. Tapi ingat, memberitakan Injil atau kabar baik itu adalah keluarnya juga penting. Gak cuma di dalam saja, gak cuma sibuk ngurusin kelemahan diri. Ada pepatah mengatakan begini, kata John Maxwell ini. Seseorang kalau mau menjadi berhasil, dia tidak terlalu memikirkan kelemahan-kelemahannya dan kekurangan-kekurangannya. Tapi justru fokus kepada kekuatannya. Seseorang kalau mau sukses, dia tidak frustasi dengan kelemahannya. Tapi apa kehebatannya? Ada orang hebat ngomong, kuatkan di ngomong. Saya hari ini gak terlalu kuat ngomong, tapi saya belajar untuk upgrade untuk ngomong. Ada orang kuat di musik, main musik. Gak usah yang gak bisa main musik lalu sibuk latihan musik, gak bisa-bisa juga. Bukan itu kekuatannya. Jangan frustasi dengan kelemahan. Saudara bisa masak, kuatkan di masak. Banyak sekarang ini bisnis kuliner dengan orang ahli-ahli masak. Muncul orang-orang baru ternyata masakannya hebat-hebat. Dan itu kekuatan. Ada orang jagonya pangkas rambut. Pangkas rambut. Gak usah berpikir yang berat-berat, pangkas rambut sekarang jadi model usaha. Ternyata gampang bikin pekerjaan hanya pangkas rambut. Tapi apakah kita bisa? Belum tentu bisa. Maka setiap orang Tuhan berikan talenta untuk berkiprah, untuk memberitakan kabar baik. Nah, kabar baik itu atau memberitakan Injil itu, memberitakan kabar baik. Apakah cuma omon-omon? Ini gak lagi kampanye nih ya. Tapi karena ini lagi viral, saya sebut jangan omon-omon doang. Kadang-kala memberitakan itu cuma ngomong doang. Padahal keadaan mereka yang tidak baik, kita gak bisa membawa hal yang baik, memperbaiki. Kita harus mewujudkan kabar baik. Orang yang tidak bisa berusaha, kita ajari dia berusaha. Itu kabar baiknya. Orang yang tidak punya pekerjaan, kita siapkan lapangan pekerjaan. Itu kabar baiknya. Nyata, jadi jangan ngomong doang, tunjukkan perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapa. Jadi memberitakan gak cuma bicara tentang ngomong, memberitakan Yesus juru selamat, Allah yang tinggi menjadi manusia yang paling rendah, dia mati, mengorbankan dirinya supaya kita semua diselamatkan, bangkit supaya kita hidup dan tidak dikuasai oleh maut lagi, tapi kita hidup selama-lamanya. Betul itu ngomong. Tapi harus dibuktikan, banyak orang yang situasinya tidak baik, kita mesti bawa baik, menyatakannya. Tetangga berkekurangan, kita berbagi. Tetangga sakit, kita berdoa. Ada praktek berdoa untuk tetangga yang sakit? Karena diam aja saya pastikan banyak yang tidak. Tapi sebenarnya semua butuh dialami. Bagaimana orang punya pengalaman? Caranya harus belajar berani untuk mengalami. Pertama-tama mengalami, mendoakan orang dulu. Karena banyak orang butuh didoakan. Ngobrol-ngobrol, akhiri dengan doa. Yuk kita berdoa. Sampai hari ini saya bicara, terakhir saya hari Jumat kemarin, saya memperlakukan seseorang untuk saya ajak berdoa. Belum pernah saya ditolak untuk berdoa. Saya nasabah BRI, saya nasabah bukan nasabah yang nabung, tapi nasabah yang punya hutang modal. Lalu marketing saya selalu berganti-ganti. Marketing yang terakhir ini namanya Rizda. Dia di Banten sana, ternyata dia cuti melahirkan. Ngobrol-ngobrol nanti ada pengganti di awal Februari dan sebagainya. Boleh saya berdoa Mbak Rizda, buat Mbak Rizda? Boleh Pak, kami berdoa supaya melahirkan dengan baik, jauh dari celaka bahaya, di dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk tetangga sampean yang sakit, yang sedang menderita, yang berkekurangan, yang sedang problem, keributan di rumah tangganya. Sampean hadir berdoa. Kalau sampean masak sayur nangka, bawa sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit. Ada yang suka begitu dengan tetangga? Nah, kalau manggut-manggut saya jamin ada. Pisang goreng jangan beli sedikit, agak lebihan. Goreng bagi tetangga, jangan cuma dapat baunya doang. Itu tetangga kasihan. Itu kabar baik.
bercerita baru. Cerita tentang pengalaman hidup kita. Setiap orang punya pengalaman dengan Tuhan. Kunci pertumbuhan bukan cuma sekedar mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Tapi belajar melakukannya hari-hari. Pengalaman, itu yang namanya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu sama dengan mengalami mujizat. Itu setiap hari. Karena mujizat tidak hanya bicara bagaimana orang sakit sembuh. Bagaimana air jadi anggur. Bagaimana tongkat jadi ular. Dukun juga bisa. Betul. Tapi yang membawa sejahtera kepada orang lain, dukun tidak bisa. Membawa damai kepada keluarga, dukun tidak bisa. Mensejahterakan sekitar kita, dukun gak akan sanggup. Tapi kita bersama Tuhan bisa. Dan caranya adalah tidak terlalu sulit. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Ini cerita saya ambil dari kisah ngasih makan 5.000 orang. Suruh mereka pulang Tuhan. Masih ada sedikit ya Pak ya, kan sampai 10.15 ya. Closing saya 2 menit. Suruh mereka pulang Tuhan, nanti mereka lapar. Tidak, kasih mereka makan. Mana mungkin mereka 5.000 laki-laki. Berarti perempuan, anak-anak belum dihitung. Ada sekian ribu orang. Kami gak mungkin kasih makan. Duit dari mana? Bagaimana caranya? Apa yang ada padamu? Si anak kecil membawa berapa? 5 roti dan 2 ikan saja. Tuhan gak minta lebih dengan apa yang saudara tidak punya. Tapi apa yang sampean punya bawa kepada Tuhan. Sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan. Nominalnya mungkin kira-kira 50.000 lah. Kalau setiap hari sampean di sini bawa 50.000 saja yang sampean bisa beri. Jangan kurangin. Kayak tarif aja. Maka Tuhan akan pakai luar biasa gerejamu. Hidupmu juga. Karena gak akan berkekurangan. Ternyata yang 5 roti 2 ikan bisa kasih makan ribuan orang. Membawa sejahtera kabar baik bagi banyak orang. Yang lapar kenyang, dikenyangkan. Bukan cuma kenyang dari firman saja. Nanti kembung perutnya. Manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti manusia hidup perlu roti. Tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman dan roti mesti jalan bareng-bareng. Jangan firman yang ada kembung. Masuk angin, kerok-kerok mati. Maka firman dan roti mesti disandingkan bersama. Mereka yang gak punya pekerjaan bagaimana pikirkan yuk supaya bekerja. Maka di sini pun tidak ada anak yang tidak bekerja. Harus bekerja. Karena barang siapa tidak bekerja janganlah dia makan. Jadi orang Kristen gak boleh malas. Gak boleh omon-omon doang. Pinter sih omon-omon. Tapi tidak berbuat. Melakukan firman Tuhan. Sekalipun bisanya apa? Oh sedikit. Berilah sedikit itu kepada Tuhan. Mungkin bukan uangmu. Tenagamu. Pikiranmu. Apapun yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Berikan, serahkan kepada Tuhan. Maka mujizat yang dukun gak bisa buat itu. Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Dan mengalami mujizat setiap hari. Amin. Baik, kita boleh tunduk kepala. Terima kasih. Firman-Mu kami mendengar, hamba juga belajar. Supaya kami sungguh mengejawantakan kasih Allah itu. Dengan segenap keterbatasan yang kami punya. Tapi sesungguhnya setiap orang punya. Kami Tuhan beri talenta. Mungkin 1 saja. Tidak semua kami punya 10 talenta. Atau 5 talenta atau 4 talenta. Mungkin 1, tapi pasti kami punya talenta itu. Dan kami mau usahakan. Kami mau kembangkan, kami mau bawa keluar. Supaya kami melihat bahwa kami sungguh bertumbuh dan hidup. Karenanya kalau kami sibuk mengurusi bagian dalam kami, diri kami, gereja kami, keluarga kami saja. Maka akhirnya sebenarnya kami mati. Kami tidak akan tumbuh. Bapa, berkati firman ini dan tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Baik, terima kasih Pak buat kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman. Shalom Kemers, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman.
kita sudah menikmati ujian penyembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya ada beberapa informasi dan pengumuman yang akan saya sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, seperti luar biasanya, setiap hari di frekuensi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita ada 2 pagi. Lalu di sore hari, jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam, kita ada menara doa. Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Khusus hari Rabu, kita ada menara doa di Ruko Kabar Baik jam 7.30 malam. Nah, kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tergabung dalam pasukan Gideon, yuk sama-sama hadir di menara doa setiap hari Rabu. Lalu hari Sabtu, seperti luar biasanya, jam 4 sore kita ada ibadah untuk anak-anak kita, Sabtu Ceria. Saya mengundang Bapak Ibu mengajak anak-anak kita terkasih untuk ikut dalam ibadah Sabtu Ceria. Ya, buat anak-anak yang tidak bisa ikut ibadah Sabtu Ceria karena berbagai macam halangan, tetap bisa mengikutinya secara online di YouTube GBI Kabar Baik. Nah, di sore harinya, di malam hari, jam 7 malam, kita ada 2 malam setiap hari Sabtu. Nah, kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk sama-sama hadir dalam doa malam hari Sabtu jam 7 malam di Ruko Kabar Baik. Nah, minggu depan, hari Minggu, kita kembali akan ada 3 kali ibadah raya. Ibadah pertama Family Community jam 9 pagi. Ibadah kedua Youth Community jam 11 siang. Lalu ibadah ketiga Junior Community jam 3.30 sore. Yuk Bapak Ibu, datang di ibadah sesuai dengan jam ibadah kita masing-masing, bawa jiwa yang baru. Nah, khusus Family Community, ada sesuatu yang spesial. Tanggal 10 sampai dengan 11 Maret nanti, kita ada Family Day Family Community. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri untuk ikut hadir dalam acara Family Day Family Community. Kita menginap di luar kota. Biayanya Rp200.000 per orang. Nah, untuk anak-anak balita tidak dikenakan biaya apapun. Hari ini adalah batas waktu pendaftaran untuk mendapatkan diskon potongan harga sebesar Rp20.000. Karena mulai besok potongan harganya sudah tidak berlaku. Nah, saya juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir in time. Jam 8.45 sudah ada di ruang ibadah untuk mengikuti ibadah Family Community. Buat Bapak Ibu yang hadir secara in time, kami berikan lagi potongan harga Rp5.000 per minggunya. Nah, informasi lebih lanjut mengenai acara Family Day ini, Bapak Ibu dapat menghubungi para ketua CS ataupun juga pengurus Family Community. Nah, kami juga mengundang Bapak Ibu dan teman-teman yang belum terlibat atau belum ikut di CS, yuk sama-sama segera mendaftarkan diri untuk ikut dalam CS, hubungi pengurus ibadah masing-masing atau ke Saudari Esther. Selesai ibadah, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Persembahan umum, persembahan perpuluhan, kita masukkan dalam kotak persembahan, atau Bapak Ibu dapat transfer ke rekening GBI Kabar Baik. Sedangkan untuk persembahan janji iman atau benih iman, G2020, Bapak Ibu dapat masukkan ke dalam kotak hati atau ditujukan ke rekening atas nama Deborah Asima dan Yomari. Yuk sama-sama menabur di ladang Tuhan. Baik, sebentar kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pakai kami Tuhan, biar hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Boleh menyatakan betapa Tuhan baik atas hidup kami, dan melalui kami orang lain bisa melihat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan menyelamatkan kami, menebus dosa kami, dan menolong kami Tuhan. Pagi hari ini kami memberkati buat Pak Simon Petrus, Tuhan berkati hidupnya, berkati pelayanannya Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah atas keluarganya, atas istri, anak-anak, bahkan juga gerejanya Tuhan. Pakai dia secara luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan semakin ditinggikan dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanannya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami juga membawa negara kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari-hari ini kami ada dalam masa kampanye, masa persiapan untuk pemilu di tanggal 14 Februari nanti. Biar damai sejahtera Tuhan melimpah atas Indonesia. Ayo berkati Indonesia, biar perkenanan Tuhan terus ada atas negara kami.
Proses kampanye berjalan dengan baik, berjalan dengan damai. Bahkan ketika tanggal 14 Februari nanti kami melakukan pemilu Tuhan, biar segala sesuatunya dalam kendali Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan. Dan kami percaya pemimpin yang terbaik yang Tuhan pilihkan buat bangsa ini. Pemimpin yang terbaik yang Tuhan persiapkan buat bangsa ini. Kami memberkati Pak Jokowi beserta dengan jajaran kepemimpinannya saat ini Tuhan. Biar hikmat marifat dari Tuhan terus melimpah atas hidupnya. Penyertaan Tuhan terus melimpah atas hidupnya. Sehingga setiap keputusan, setiap tindakan yang diambil, semua ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan. Yang berkati kota Bekasi tempat kami tinggal Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan juga melimpah atas kota ini. Penyertaan, perlindungan, kedamaian, ketenangan dari Tuhan melimpah atas kota ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami di Kabar Baik. Kami percaya bahwa hari lepas hari tuntunan Tuhan semakin nyata atas pelayanan kami. Karena kami terus mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami terus mau melangkah maju bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan pelayanan ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan keluarga kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan diri kami sendiri. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuntunan Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Karenanya Tuhan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang terus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang terus bergerak bersama dengan Tuhan. Tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi melemahkan diri kami. Tapi biar kami semakin antusias. Kami tahu tantangan kami tidak mudah. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami lalui bersama-sama. Tapi ketika kami berpegang sama Tuhan, kami akan semakin kuat. Kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi lelah, tapi kami akan terus terbang tinggi bagi Raja Wali Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami siap menerima berkat dari Tuhan. Dan kami percaya tuntunan Tuhan selalu sempurna, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Ya, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami percaya kami ditetapkan Tuhan untuk menjadi sasaran berkat-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu. Saudara, dimanapun kau berada, baik onsite saat ini maupun dimanapun kita sedang mendengarkan dan beribadah secara virtual. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.